cabai jamu hybrid itu 2,5 kilo jadi Iya, 1 kilo. 1 kilo. Kalau hibrida 3 kilo 3 jadi kilo 1 kilo. Saya yang coba yang ini Pak dari hybrid ini. Assalamualaikum sobat petani cabai jamu di seluruh Indonesia. Jumpa kembali dengan channel Pegai Sukses. Hari ini saya berkesempatan untuk berkunjung di kebun cabai jamu milik Bapak Saini. Beliau seorang petani cabai jamu dan sekaligus sebagai pengepul cabai jamu di wilayah Banyuwangi. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe channel Pegai Sukses. Doakan agar kami tetap bersemangat memberikan informasi seputar tanaman cabai jamu. Sobat petani cabai jamu di seluruh Indonesia, kebetulan Bapak Saini ini posisi ada di wilayah Banyuwangi. Beliau seorang pengebun tanaman cabai jamu dan sekaligus sebagai pengepul tanaman cabai jamu, cengkeh, kapulaga, dan coklat. Ini asal muasal tanaman ini saya dari vanili, Pak. Ini tak greenhouse vanili ini akhirnya memang enakan cabenya sama vanilinya. Tapi vanili itu saya itu greenhouse itu biayanya tinggi, terus penghasilannya enggak seperti cabai. Cabai ini setiap daun membawa buah. Cuman di saat ini saat berdiding, Pak, ini banyakan daun itu melintir. Melintir ini di musim berdiding, tapi tidak ada masalah. Memang asal tanam pertama cabai saya, Pak, akan rencana tanam naga, terus akhirnya saya itu kok cenderung ke cabai. Belum ada orang tanam, Pak, saya tanam dulu. Sedangkan cari bibit dulu itu sulit, Pak, 7.000 per polybag saya terjang, Pak. Ini, Pak, kalau ingin tahu perbedaan antara cabai jamu yang bentuknya cabai jamu lanang, Pak. Ini nggak bisa dibuat bibit ini, Pak. Cabai lanang ini memang saya naruh satu untuk contoh pada orang-orang. Ini cabai lanang, Pak. Nggak bisa berproduksi ini. Harus dibunuh ini, Pak. Nggak bisa dibuat produksi ini, Pak. Akhirnya kurus-kurus kering gitu loh, Pak. Kalau secara produksinya hybrid itu bagus, Pak. Cuma ya seperti inilah hybrid itu. Yang ini dalam keadaan sehat, tapi lama kelamaan walaupun dipupuk apapun, NPK, blower, ternyata itu masih menambah cuaca panas dingin, panas hujan gitu, malah terek, Pak, daunnya. Kalau hybrid ya? Hybrid. Maka itu tadi saya itu sukar untuk cara hybrid ini, bagaimana tata caranya. Pada awalnya memang saya menekuni di dalam tanaman karena apa? Saya asal mulanya itu pensiunan perkebunan, sedangkan dosis per dosis masalah tanaman tuh mengerti, Pak. Saya ngambil yang langkah untuk cabai jamu itu ternyata hasilnya memang beda, Pak, daripada yang lain. Jadi prospek ke depan bagus ya, Pak? Prospek ke depan bagus karena yang saya alami dari pohonnya aja, dari sulur bawah itu sudah dalam per satu pohon itu bisa ke 12.000 saya, Pak, dari tanam sulur itu. Kenapa 4 pohon aja sudah dipindahkan ke sana, 4 sulur itu, Pak. Saya pernah ngambil sulur dari atas ini, Pak, sulur atas. Itu memang perkembangan cepat, Pak, berbuah berbuah untuk produksi, tapi tak lama
kemudian juga bisa mati dan lambat untuk perkembangannya, Pak. Berarti itu kelemahan sulur atas ya, Pak ya. Atas. Memang bercepat berbuah. Yang sulur atas itu yang mengambil yang sudah ada akarnya, Pak. Saya ngambil dari hybrid juga yang yang sulur atas. Tapi orang Jember bawa ke sini itu sulur atas itu harganya mahal, Pak, yang 5.000 ke sini. Tapi saya ambil aja sudah, teman saya itu. Tapi di sini kalau kebanyakan hujan londot, Pak. Gak kuat cuacanya. Harga hybrid sama hibrida bedanya berapa, Pak? Kalau hybrid ini beda 2.000, Pak, cuman 2.000 itu kalau memang hibrida 82 saya bisa jual hybridnya 84, Pak. Saran, Pak, untuk petani yang mau tanam cabai jamu pilih hibrida apa lokal, Pak? Kalau menurut saya kalau tergantung dari iklimnya, Pak. Kalau iklimnya seperti di daerah Jember dengan mungkin dari ketinggian tanah, curah hujan dan sebagainya, pilih hybridnya, Pak. Kalau di daerah Banyuwangi ini karena kebanyakan hybrid itu gagal, Pak. Gagalnya itu dari Pak, dari faktor cuaca juga. Kebanyakan hujan mati mero-mero, Pak. Nggak mati terus tapi masih bisa tumbuh ya. Tumbuh lagi dari bawah itu ada sulur lagi. Tapi produksinya eman-eman, Pak. Eman-eman itu biasanya kalau hibrida beruntun terus hidup, ini loh bersamaan tanamnya, Pak, sama hibrida. Jenis cabai jamu itu ada 3 ya, Pak? Ada 3, Pak, yang kami alami. Nggak tahu di luar sana kalau yang saya tanam ini 3 jenis, Pak. Lokal sama hibrida sama yang awalnya saya tanam dari ini, Pak, dari hybrid itu, karena katanya hybrid itu harganya memang mahal. Nggak usah ngetoi, Pak. Dulu itu yang jumbo itu harus, Pak, harus diketoi, ceklek gitu itu. Tetapi ya ada permintaan dari Kudus ini nggak perlu diceklek, katanya sudah saya ngikuti. Tapi kalau ini, Pak, memang berhasil betul hybrid. Cuma nampaknya hybrid jadinya terus begini nih, Pak. Tuh hybrid juga itu. Sobat petani cabai jamu di seluruh Indonesia, demikian bincang-bincang dengan Bapak Saini, seorang pengepun cabai jamu dan pengepul rempah-rempah cabai jamu, kapulaga, cengkeh, dan coklat. Semoga video ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman yang ingin mengebunkan tanaman cabai jamu. Prospek yang sangat bagus dan sayang kalau dilewatkan. So, tetap bersemangat, tetap berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.